Halo Sobat DB, selamat datang di Forum Darahku Biru. Di episode yang kesekian ini, gue nggak ngitungin. Keenam. Oh, keenam, iya. Nah, gue kali ini tuh nggak pengen ngobrol sih, gue pengen curhat sebenarnya terhadap keresahan gue nih sebagai anak DB. Cuma banyak bilang, kok gue nggak pakai denim ya kan? Dan gue dipertanyakan soal kedeniman gue sama denim sejati. Aduh, lucu lagi. Sekarang gue ngundang seorang bintang tamu yang gue anggap sebagai denim head yang telah tercerahkan nih, Mas Jian. Tapi kalau bagi yang penasaran, coba ceritain dulu, lu resah juga gak sih? Yang gue denger sih lu resah juga. Kebetulan ada keresahan juga sih di gue. Oke. Nah, seperti yang kita tahu kan, Mas Jian juga seorang denim head ya kan? Kan waktu itu fotonya udah pernah gue kasih lihat kan di podcast ke berapa ya? 1 ya kan? Pakai denim ya. Nah, tapi kan sekarang dikenalnya sebagai Bang Centil nih. Ada transformasi gaya. Nah, baiknya kita sama-sama resah nih, men. Kita ngobrol aja kali ya soal denim head ini nih, fenomena di Indonesia terutama ya. Menurut kacamata gua dan kacamata Mas Dian. Kebetulan mereknya beda. Betul. Lu pamer lu? Iya. Oke. Kemarin ada nanya ya, spill kacamata, oi, ini optical lunet. Project Soul. Wih, jiwa tuh. Iya. Jiwa, proyek jiwa. Proyek kejiwaan. Oke, kita langsung aja kali ya, langsung ke topik obrolan ya. Jadi kita mau bahas soal fenomena denim head di Indonesia nowadays. Atau sekarang ini. Nah, in general gimana sih menurut lo nih denim head sekarang nih di Indonesia? Oke, sebelum gue masuk ke cerita gue, anjir. Kacamata lo? Iya, gue mau disclaimer dulu juga. Iya. Ntar gue diserang soalnya. Iya juga sih. Jadi ini sebenarnya yang gue akan ceritakan ini adalah keluh kesah gue tentunya dari apa yang gue rasakan dan dari apa yang gue lihat lah. Iya. Jadi kalau emang ternyata nggak cocok sama apa yang penonton lihat atau rasakan, itu bukan urusan gue. Betul. Urusan lu bikin podcast sendiri aja, ya nggak? Betul. Jadi sebenarnya keresahan gue itu pertama muncul pada tahun 2020 kalau nggak salah. Pandemi. Sebelum pandemi, sebelum pandemi. Oke. Jadi waktu itu ada brand Sage Denim, Sage. Iya. Dia lagi buka tokonya di Kuningan City pertama kali. Iya. Waktu itu kebetulan gue diajak datang buat jadi pembicara lah. Jadi emang ada sedikit talk show gitu di situ. Iya. Terus gue kesana tuh barengan sama teman gue Asca Tobing, lu tahu kan pasti. Dia itu fotografer hijrah. Oh, hijrah. Iya. Oke, suka gue. Sekarang dia fotonya cuma sejadah gitu-gitu Oh doang. iya. Gue juga deh di atas mata kaki loh caranya. Anti isbal gue. Bang Aska tolong dong. Jeans juga tapi gue hijrah. Nah, terus gimana tuh? Itu Asca juga transformasi keren tuh menurut gue. Oke, singkat cerita adalah gue kesana sama Asca. Iya. Di situ gue diundang ke acara opening store. Dan tentunya yang diundang gak cuma gue dong, banyak yang lain kan. Banyak lah anak-anak denim yang lain lah. Cuma di situ muncul keresahan gue pertama kali waktu itu Asca ngomong sama gue. Teh, gue kan dipanggil Tete ya. Iya. Teh, lu gak risih apa ngeliat anak-anak denim sekarang kayak gini? Gue pertama gak ngeh tuh, maksudnya apa tuh ngomong kayak gitu. Akhirnya? Tapi pas gue perhatiin lagi, anak denim di sana, pada saat itu, menurut kita berdua, mereka memakai hal-hal yang menurut kita nggak pantas buat datang ke acara opening store. Iya. Jadi misalkan lu diundang ke opening store, lu datangnya rapi lah. Ini mereka datang cuma ya pakai sorry banget kaos belel, sendal jepit. Yang sini belele. Ya. RV. Nah, terus. Terus pakai sendal jepit. Terus lagi pokoknya nggak merepresentasikan anak denim lah menurut gue. Iya. Menurut kita waktu itu menurut gue juga sih. Terus jadi maksudnya lu bayangin ya ibaratnya sama kayak lu kondangan lu datang pakai sepatu futsal. Ya. Menurut gue tuh nggak pantas lah. Itu salah satu keresahan banget menurut gue. Tapi dan juga dari situ tuh bergulir terus nih sampai sekarang. Gue sering kali melihat anak denim itu fokusnya cuma ke fading. Tapi pada kenyataannya kan denim itu salah satu atribut fashion ya. Iya. Tentunya fashion lu juga harus diperhatikan dong. Betul. Tapi mereka ini entah kenapa nggak ke arah situ tuh. Cuma lihat fadingnya doang. Atasnya bawahnya tuh mereka nggak pikirin. Bahkan kebersihan dirinya juga kadang-kadang gue lihat sorry banget emang banyak yang buluk. Iya. Jujur aja gue lihat banyak banget yang buluk. Makanya itu di saat itu jujur gue berpikiran anjir gue nggak pengen lagi nih terafiliasi sama skena denim. Gue sampai kepikiran kayak gitu. Ngerti. Berarti itu menurut gue udah parah banget sih sampai gue bisa ngomong kayak gitu. Itu ngomong apa dalam hati? Dalam hati sih. Kalau ngomong siapa juga yang bener. Iya juga. Takutnya ada yang marah kan kalau ngomong. Iya.
Dan makanya dari situ gue mulai, gue boleh meninggalkan denim, dan juga salah satu keresahan itu gue bikin buat jadi centilcore. Jadi emang nggak cuma penampilan dari pakaian, tapi dari diri sendiri juga, gitu sih. Tapi kan kalau gue tangkep tuh denim head itu kan emang di Indonesia terutama mentingin fading. Itu kan udah dari dulu banget ya. Enggak? Oh enggak? Enggak. Oh salah, langsung dipatahin gue. Iya, gue nggak setuju tuh. Nah, nggak, cuma kan dulu kan ada anggapan beberapa orang bilang fading itu adalah apa ya, final journey-nya denim kali ya. Intinya gitu kan. Nah, lo kan nggak setuju tuh. Enggak. Nah, menurut lo ini kondisi yang pas lo rasain dulu tuh makin parah atau gimana? Jujur, makin parah. Makin parah. Wah, karena kan banyak banget edukasi soal fade. Ya, sekarang udah banyak lah brand yang jual bahannya, ini fading kayak gini bro, gitu kan. Dan sekarang pembeli juga, ada contoh fadingnya nggak? Nah, kan kalau dari dulu kan emang udah ada. Cuma kan sekarang kan, terutama ya sekarang ya, brand kan banyak yang menjual bahan doang kan. Nggak cuma jual gimmick atau story di balik produknya kan. Nah, itu tanggapan lo gimana tuh? Menurut gua sebenarnya itu secara ekosistem global ya. Emang ekosistem denim ini udah rusak semua. Dari penggunanya, dari produsennya, dari komunitasnya. Menurut gue itu semuanya ada yang bikin nggak berkesinambungan, akhirnya jadi begini gitu lah. Menurut gue pribadi ya. Mau gue jelasin nggak? Boleh. Nggak, maksudnya. Terutama, sebenarnya gue penasaran tuh siapa tuh yang ini sebenarnya yang menggerakkan kayak gitu. Global. Berarti ini udah didesain ya? Udah didesain. Joris. Nah, cuma nih sebenarnya balik lagi ke bahasan gue yang podcast keberapa, Vin? Yang sama Mas Tires yang ngomongin sustainable itu? Dua ya? Kan waktu itu sempat bahas juga kalau emang ada produsen yang emang ngincer cuan. Nah, ini kan sebenarnya kan bertentangan nih sama prinsip yang lo anut nih kalau misalkan itu. Nah, lo ada pesan nggak ke mereka nih? Aduh, gue untuk perkara ini di satu sisi gini deh, gue tarik jauh dulu ya. Sekarang bisa dibilang pemain denim ini cukup berkembang ya, terutama dari sisi usernya. Maksudnya gini, dulu zaman gue main denim itu mungkin terbatas, karena zaman dulu denim itu mahal, dan juga nggak semua orang bisa membeli denim, karena paling murahnya hoodie itu dulu 1,8 sampai 2,5 lah. Maksudnya gue sampai sekarang nggak punya hoodie gue. Sekarang tambah mahal ya? Nah, tapi sekarang gue lihat denim itu 300.000 aja orang udah bisa punya selvedge, bener nggak? Bener. Nah, karena harga denim yang semakin mengecil, market itu tuh meluas. Secara untuk kita bilang jual beli mungkin bagus ya. Cuma untuk secara ekosistem yang luas ini nggak berarti selalu bagus. Karena jadinya banyak level-level lah, banyak kasta lah segala macam. Dan itu jadi bikin masyarakat kita ini jadi susah dikontrol lah ibaratnya. Berarti kan kalau misalkan lihat dari omongan lo ini adalah ada influencer yang emang ngedorong buat beli denim. Jadi ibaratnya kayak ngedorong kayak, udah lo beli denim aja walaupun harganya murah gitu. Berarti kan itu juga lo against itu kan? Against itu. Nah, gue pengen langsung nanya aja kalau misalkan apa sih tipikal atau stereotip yang gak lo suka nih dari kelakuan denim head atau influencer denim di Indo sekarang ini? Yang sekarang ini ya? Ya kan termasuk lah itu sebagian kecilnya. Yang pasti ya itu yang jelas adalah semuanya itu mementingkan fading tanpa mementingkan esensi yang lain. Terus banyak hal bodoh seperti gue sempat dulu ada zamannya ada mindset kalau osnya kecil jelek. Itu bodoh banget menurut gue. Terus ada yang bilang waktu itu juga sih, gue nggak tahu lah. Katanya orang-orang tua yang udah nggak bisa pakai fading itu ngelesnya harus vintage wash. Ada yang ngomong gitu tuh, anak denim mah tuh. Anak denim tuh harus kontras. Harus kontras. Kalau vintage mah itu cuma alibi anak-anak orang-orang tua doang yang udah nggak bisa pakai denim tiap hari. Yang males atau nggak bisa pakai. Yang nggak bisa fadingin jeans. Ini menurut gue bodoh banget men. Tapi ya itu bodohnya itu sistematis semuanya. Jadi gini, ada satu orang yang kita udah tahu siapa lah ya si orang bodoh ini. Anjing, langsung ngomong aja gue. Gue nggak ngomong loh. Ya itulah. Fulan, kita sebutnya Fulan ya. Iya. Darah. sorry. Darahku biru. Sorry. Jadi orang ini entah kenapa dia bisa jadi influencer orang. Dari situ aja udah salah. Iya. Berarti kenapa gue bilang salah? Orang tuh bisa jadi influencer tuh semudah itu.
Sekarang ini. Dan kenapa orang yang bodoh ini jadi influencer? Iya. Dia bisa naik, berarti kan banyak yang follow dia, banyak yang menggosok egonya banyak dia. terinspirasi sama dia. Banyak terinspirasi dari dia. Itu aja kita udah salah nih secara ekosistem ya. Iya. Sedangkan sebenarnya banyak nih tokoh-tokoh lain yang menurut gue sangat menginfluence dan lebih baik lah. Iya. Contohnya ya, gue lupa lagi namanya. Oh, gue tahu influence denim di Indo yang bagus itu yang Enggak. ada yang kalau menurut gue ini inspiratif ya karena dia sukses. Nah, itu denim Caknan. Anjing, gue bahkan gak tahu bisa udah. Denim Caknan tuh keren. Gue kalau ngomong ntar dicekal anjing. Jangan disensor ya. Jangan. Ntar malah duduk anjing. Ya udah. Nah, terus. Nah, ya orang itu